setelah RA dirungkadkan oleh guru gembul. Jelas batal secara ilmiah, janggal secara statistik. Sekarang Kiai Marzuki Mustamar bersama dengan Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, Kiai Nur Ihya dan yang lainnya rempuk menggemparkan jagat dunia maya, saudara. Bahkan Kiai Marzuki Mustamar sampai mengatakan, saya pasukan Kiai Imad. Begitulah akhlak adab seorang ulama yang mesti tunduk hanya kepada ilmu, menghargai, menghormati orang karena ilmunya, saudara. dengarkan nih. Tamu kita yang sangat kita banggakan, kita hormati, Mujaddid abad berapa ini? Wong pakai hijriyah kok. Abad 15. Romo Ki Haji Ajengan ya, Imaduddin Utsman Al-Bantani, semoga panjang umur, dijaga Allah, diselamatkan Allah, dimenangkan oleh Allah, amin Allahumma amin. Dan seluruh pasukannya juga, Kiai Nur Ihya apa? Tubagus Nur Fadil, Gus Fakih, dan kita semua ini pasukannya. Gus Bodo, sedaya mawon, muga-muga kita barokah. Gus Suadi alhamdulillah berkomitmen tidak menambah lagi. Muga-muga punya Suadi bahagia, amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahmakumullah, satu nyuwun sewu, apakah dengan tidak mengakui nasab habaib yang ada, tidak diakui bersambung sampai Rasulullah SAW, lalu putus sanad ilmu kita, lalu putus ahlus sunnah wal jamaah kita, seperti yang dikatakan oleh beberapa orang, bahkan yang mendakwakan orang yang secara keorganisasian harus kita hormati, tapi juga dawuh seperti itu. Hadirin rahimakumullah, kula tak cerita didik, Kanjeng Nabi itu mengajarkan Islam kepada siapapun tanpa pandang bulu, dan memang diwajibkan menyampaikan Islam kepada seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyirau wa nadhira. Kami utus engkau Muhammad kanggo kabeh untuk seluruh umat manusia, anak cucunya, keluarganya Ahlul Bait oleh Nabi diajar Islam, sahabat top Abu Bakar Umar diajar Islam, marga terdekat Bani Hashim diajari Islam, yang jauh-jauh Bani Tamim, Bani Toyek, Bani siapalah diajari Islam, yang non Arab Bilal bin Rabah Al-Habsyi, Salman Al-Farisi Persia itu, Suhaib Ar-Rumi Eropa juga diajari Islam. Nah, juga bukan Ahlul Bait, Quraisy bukan Quraisy, Arab bukan Arab, yang mereka semua murid Nabi Muhammad SAW. Mereka semua membawa ajaran dan sunnah Rasulullah SAW. Maka fatwa atau pendapat yang mengatakan ilmu harus dari jalur Ahlul Bait, ilmu harus dari jalur keturunan Nabi, orang yang punya pendapat seperti itu menafikan sekian ribu hadis riwayat sahabat, menafikan sekian ribu hadis riwayat khulafaur rasyidin, dan itu menabrak ayat Quran, wa ma ataakumur rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu wa ma napabai atakum seimpun paring dek sambian kabih
pasira Rasul sallallahu alaihi wasallam fakhuduh makanya toreh kalakabine ka oneng sampean dia ajaran apapun yang telah diberikan disampaikan Rasul padamu ambil semua. Orang yang punya prinsip katanya ngaji harus ke jalur ahlul bait, sekian ribu hadis yang disampaikan pada sahabat, orang ini nabrak perintah fakhuduh, ambil semua. Paham apa mboten? Paham mboten ini? Terus saya sampean mikir ojo omongan ibu-ibu kalau omongan enten para rawuh kalau hanya dari jalur ahlul bait, dari riwayat Fatimah kah? Fatimah wafat masih muda, atau harus riwayat Sayyidina Ali kah? Sayyidina Ali bukan putranya Nabi, menantunya. Atau harus riwayat Sayyidina Hasan Husain yang katanya harus jalur ahlul. Sayyidina Hasan Husain ketika Nabi hidup masih kecil, belum memungkinkan untuk menerima ribuan hadis, dan nyatanya dalam kitab hadis yang riwayat Imam Hasan Husain juga nggak terlalu banyak. Lalu umur belum tua, Sayyidina Hasan diracun, dibunuh. Lalu Sayyidina Husain dibunuh di Karbala. Kalau ngotot harus riwayat ahlul bait, riwayat Sayyidina Hasan Husain, beliau berdua pas Nabi hidup masih kecil, akan meriwayatkan banyak, juga repot di pemerintahan, akan meriwayatkan sampai sepuh, terbunuh ketika umur belum terlalu tua. Kesimpulannya, lek sampean ngotot ilmu agama harus lewat dzurriyyah Rasul, mungkin hanya sekitar 5 atau 10% sunnah Rasul yang nyampe kepada kita. Padahal perintah Quran ambil semua. Paham apa enggak ini? Loh, harus paham biar enggak fanatik. Woi, paham apa enggak? Jelas nggak kira-kira? Itu dauh Kiai Marzuki Mustamar, saudara. Kalau Anda menganggap bahwa guru gembul itu adalah bukan ulama, bagi saya itu adalah ulama. Ulama itu kan jamak daripada alimun, ya, orang yang penuh wawasannya dengan ilmu, pikirannya dengan ilmu, itu adalah ulama. Sudah layaklah guru gembul dianggap sebagai ulama. Di dalam Al-Quran ulama itu jelas, ya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, orang yang takut kepada Allah, yang khasyah kepada Allah. Nah, itu kan tidak bisa diverifikasi, ya, apakah guru gembul khasyah kepada Allah apa tidak, dan semua orang nggak bisa memverifikasi. Misal Rizik Syihab, apakah khasyah kepada Allah apa tidak, Kiai Marzuki Mustamar, Kiai Imad, dan yang lainnya nggak bisa kita prediksi. Artinya itu bukan ukuran manusia. Tapi secara orang yang kemudian wawasannya penuh dengan ilmu, itu sudah cukup dikatakan sebagai seorang ulama. Tetapi apa boleh buat, di Indonesia tradisi, satu kali lagi, tradisi orang Indonesia menganggap ulama itu adalah ahli di dalam urusan agama. Padahal ahli matematika juga saya kira ulama, ahli di bidang fisika, biologi dan lain sebagainya itu adalah ulama, tetapi di bidangnya. Karena sekali lagi seolah di Indonesia ini ada dikotomi antara ilmu agama dan non agama, padahal kesemuanya itu adalah bisa menunjang untuk kita takwanya kepada Allah lebih mantap. Satu kali lagi, karena budaya kita ulama itu seolah yang hanya bisa ngerti urusan agama, padahal guru gembul pun saya kira jagolah di dalam agama. Ya, meskipun ada bagian-bagian yang secara pandangan orang pesantren, saya orang pesantren,
Ngaji saya cukup lama, belasan tahun. Agak kontroversi Guru Gembul, tapi oke lah, itu adalah buah pikirannya, termasuk dia mengkritik kitab Ta'limul Muta'alim gitu loh ya. Saya nggak terima, tapi oke, nggak jadi soal. Itu adalah dia sedang mengindahkan pikirannya, pemberian Allah, dan sah-sah saja. Bagi saya sah-sah saja, silakan aja. Nggak apa-apa mengkritik kok. Apa salahnya? Nggak ada salahnya. Yang dikritik juga produk manusia, bukan produk Allah. Kalau produk Allah lalu kita maksa ngeritik, lah itu baru tuh masalah. Sebagai orang beragama, kecuali ateis ya, orang non agama. Dalam kurung, saya ingin menyimpulkan bahwa ceramah Kiai Marzuki Mustamar masih live streaming ya, berarti kan beberapa menit yang lalu, itu menegaskan bahwa beliau sepakat terhadap apa yang disampaikan oleh Guru Gembul, membatalkan nasab Alawi, tetapi sandarannya jelas. Secara ilmiah tidak bisa diterima, secara statistik kelahiran itu janggal, maka sah dong ya. Jangan menganggap bahwa kita sedang membenci zuriat Nabi, enggak. Jangan dulu ngomong zuriat Nabi, harus dibuktikan dulu zuriat Nabi atau bukan, kan itu ya. Baru kita ke tahapan selanjutnya. Apakah seluruh zuriat Nabi mesti kita hormati, mesti kita cintai? Nah, itu mesti ada bahsul masail lagi. Kalau memang mesti dihormati dan dicintai seluruh zuriat Nabi, apakah cinta itu sama dengan harus kita mengikuti? Naik lagi ke level selanjutnya. Apakah zuriat Nabi itu adalah ahlul bait Nabi? Apakah ahlul bait Nabi itu yang benar tertekstualkan di dalam Al-Quran, yang mendapatkan intervensi dari Allah langsung, wa yutahhirukum tathira? Itu tahapan-tahapan selanjutnya. Ini baru tahapan dasar. Jadi jangan dulu menganggap bahwa kita ini pembenci zuriat Nabi. Wong mereka juga masih diragukan sebagai zuriat Nabi, bahkan batal sebagai zuriat Nabi secara ilmiah dan secara kejanggalan statistik. Jelas kan? Udah, jangan marah. Dasar kita jelas ya. Dasar kita jelas. Kalau masih ada yang mau percaya, monggo, silakan pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Kita pun akan mempertanggungjawabkan keyakinan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya punya keyakinan, kalau keyakinan kita salah karena disandarkan pada dalil yang jelas, insya Allah, kalau salah, Allah tidak akan menyiksa kita. Kecuali kalau sandaran kita membatalkan, menolak itu, sandarannya emosi, nafsu tanpa ada ilmu di belakangnya, baru tuh disiksa nanti. Tapi kalau sandarannya jelas ya, kalau salah itu tak jadi soal, apalagi benar. Karena ilmu itu memungkinkan untuk mereka batal secara nasab ya, batal ilmu itu ya sandarannya. Catat, ilmu bukan nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.